Ini sebenarnya ini juga jadi pertanyaan gue sih sebenarnya sekarang itu yang dianggap arus utama ya dan yang tidak tuh apa buat jurnalisme musik gitu atau jurnalisme rock Indonesia kan rada-rada nggak ends tuh ya, maksudnya nggak bisa belak-belakan belak-belakan dikit lo atau enggak lo apa ya mentranskripsi segala sesuatu yang sebenarnya terjadi lo keluarin, wow lo dikejar-kejar lo dicari-cari gitu. Gue nggak pengen keluarga gue tahu segala macam, anjrot rocker apa. Kembali ke bedah musik suka-suka bersama Bicara musik masih bersama gue David Tarigan dan saya Alvin Yunata dan kita masuk ke episode ke sekian. Jadi juga lupa. Minggu ini ada beberapa lagu, pastinya kayaknya 5 lagu ya seperti biasa. Ya, seperti biasa ada 5 lagu. Dan yang pertama langsung aja kali ya. Langsung. Takis. Cin, sikat Cin. Yoi, itu Perunggu dengan Canggih. Nah, Perunggu nih terakhir-terakhir ini juga banyak menyita perhatian orang kali ya. Ya setidaknya di sekitar gue dan di sosial media ya. Dia baru saja merilis sebuah album debut ya kalau nggak salah, judulnya apa? Monokrom Tulus apa? Memorandum. Yoi. Iya, dan gue kenal si Ildo nih, drummernya. Oh gitu. Ildo dulu ikut. Ini tuh in between lucu ya. Jadi kayak pop tapi musiknya rada. Cara nyanyinya kan gue inget kayak band Samson Muncul Niji kan kayak gitu nyanyi ya. Mau tahu ya tadi yang gue rasa apa? Apa? Ini sebenarnya mungkin menjawab keresahan gue. Lu mau gimana pun juga, walaupun musiknya bertenaga ini, maksudnya musiknya ya oke lah, kalau orang umum pasti akan bilang, oh ini yang seperti Foo Fighters dan juga rekan sejawatnya, bahkan sampai Queens of the Stone Age juga ada crazy-nya di sana, tapi pada dasarnya pop seperti apa, sensibilitas Indonesianya membawa kita ke Ceylon Seven. Iya betul, iya nggak? Iya, nah tapi menariknya adalah, lu masih inget nggak sih dulu nih zaman kita, berarti awal 2000-an lah, saat Sila keluar tuh 2001. Kita kan yang oke lah, pas album pertama ya rekaman mereka seadanya keluar seperti itu, ini band pop biasa lah kita pikir. Nah waktu album kedua keluar, soundnya jadi keren banget. Jadi si Eros tuh jadi gitarnya juga lebih anjir. Ini kayak band-band yang kita suka lah, Vin. Lo bayangin kayak Teenage Fan Club, kayak band-band indie rock 90-an. Tapi begitu nyanyi, lah kok vokalnya ngaji. Jadi yang kayak gue feel banget gitu ya. Makanya gue gak pernah suka Ceylon Seven sampai sekarang karena vokalnya ngaji gitu. Nah ini minus vokal ngaji. Gitu. Lo ngerti nggak? Jadi kayak ini ngejawab kayak, wah ini jadi bagus nih. Ini Ceylon Seven kalau kerennya kayak penyempurnaannya ya. Kayak penyempurnaannya. Iya benar. Jadi kayak maksudnya kayak anak-anak yang bikin gitu. Betul, maksudnya kayak kita gini. Itu benar. Makanya gue bilang tadi ini in between nih. Kita kayak pop tapi oke ya yang ini ya, maksudnya kayak cara nyanyinya ya. Iya, dan itu gue sadarin, mau tahu setelah tadi gue denger lagunya Canggih, lu baca liriknya nggak? Iya. Liriknya itu tentang apa ya, kurang lebih tentang pionir gitu, pionir sound, pionir sebuah bentuk ekspresi yang mungkin awalnya dicemooh, tapi karena gue suka, gue tetap dengerin sampai akhirnya ternyata lo emang benar, lo pionir yang memang ngebuka banyak ke jalan. Jadi gue nganggapnya tuh kayak anak-anak Perunggu nih pasti dengerin. Masih ini buat band-band yang mereka suka yang pada awalnya mungkin sedikit dicemooh tapi sekarang menjadi pakem. Ibaratnya kayak gitu. Jadi yang gue ngeliat mungkin band-band awal 2000-an Indonesia kali atau siapa segala macam. Ini emang ada semua di sini, termasuk ada Ceylon Seven. Mungkin ada di Upstairs, ada White Shoes di sana, ada Ceylon Seven juga. Makanya ini kayak gabungan kedua kubu gitu kan. Ini kalau Ceylon Seven dibikin oleh anak-anak ya seperti ini jadi keren gitu. Makanya dulu kita nggak pernah bisa relate sama Ceylon Seven karena vokalnya ngaji. Betul. Dan itu selalu jadi masalah ya. Jadi masalah buat kita yang kayak apaan sih? Kok gini gitu. Udah keren-keren lagu ininya Mas. Itu udah keren. Kok nggak? Wah ini The Velvet Crush, Power Poppy 90-an, indie rock. Iya, boleh gitu. Nah sekarang kita ini dijawab oleh Perunggu. Ini bakal menjadi macan pembakar panggung nih kayaknya sih. Ini perlu
Siapa produsernya? Produser. Oh ini Oh si drummer pop. ini. Si Deva. Ini Deva yang jadi produsernya. Oh, iya. oh iya, oke, Ya, oke, lah. oke. Berarti bagus ya. Berarti memang. Ya sesuai lah. Yalah. Oke, sekarang berikutnya ya, track berikutnya. Track berikut. Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Yo Iya, ini. Tulus. Dengan hati-hati di jalan. Makanya kemarin hashtag Titi DJ itu lagi naik ini gara-gara lagu ini. Tulus tuh gitu aja terus ya. Ya. Konsisten. Sustainnya gitu aja udah tulus aja udah gitu. Ya. Tapi somehow dia emang formula yang maksudnya dia muncul kayaknya right time, right place ya dia tuh Iya. ya. Sebenarnya sih memang di awalnya ini rada-rada tentang Tulus ya rada-rada mengagetkan sih sebenarnya. Gue nggak nyangka sih dulu saat album pertamanya keluar dia bakal jadi segede itu. Segede itu. Karena pada dasarnya dia gede tuh pas mulai album kedua sih sebenarnya. Iya. Jadi dia album pertamanya akhirnya Keangkat lagi ya. kederek juga gitu. Nah ya udah lama kita nggak nunggu Tulus dan Tulus keluar lagu baru dan single ini untuk menyambut album Manusia yang harusnya juga udah rilis ya kayaknya Kayaknya bulan udah ini rilis nih. deh. Udah rilis. Dan hati-hati di jalan seperti biasa menampilkan pop prima Indonesia ya nggak sih? Maksudnya Iya. kalau di Indonesia di setiap tahunnya nggak ada pop seperti ini, ada yang hilang pasti. Iya, kurang afdol. Kurang afdol. Dan ini memang ya mau gimana ini produksi Ari Haru kan ya pasti ya? Ari Arun nih, temen Soalnya TK gue, klasik. temen TK SD. Orang kan nerd gitu. Itu kalau udah ada momen dia suka dibully gitu, kasihan banget. Nah, tapi gue nemenin dia. Jadi gue selalu ke rumah dia, jadi main komputer di rumah dia. Terakhirnya pasti nonton dia sama abang-abangnya main band. Iya. Wah, emang udah jago. Sekeluarga emang musikal canggih. banget ya. Dan punya inilah kapasitas di atas rata-rata gitu. Dan memang produksinya dan aransemennya buat Tulus. Ini kayak klasik banget ya, kayak ngingetin lo kayak awal 80-an ada Kau dari Chandra Darusman. Ya itu kan kayak harus ada lah setiap tahunnya yang seperti ini. Kalau enggak ngering main Indonesia gitu ya enggak sih? Iya. Apa yang harus dikata lagi? Nggak ada, iya, kalau Tulus udah apa ya nggak bisa ngomong banyak Iya. sih. Ya udah tuh, ini musiknya Tulus. Iya, musiknya Tulus. Kayak kemarin Danila ya begitu, Danila Iya. nggak mau ngomong apa lagi. Itu seperti biasa vokal prima, ada R&B-nya sedikit, Iya. tapi pada dasarnya pop dan sensibilitas Indonesia tetap terjaga. Ya bagus lah, senang Tulus kembali ke industri musik. Apa sih? Berikutnya dong, band berikutnya dong, apa dong? Ayo dong. Ayo dong. Sewaktu aku masih kecil, petani riang tak terkira, padi menguninglah Iya. Syarikat Idola Remaja Super Band Bandung Group ya? Iya, Kayak band Sumatera ya? super grup folk pop dari Iya, Bandung. iya. Jadi sebuah kolektif pertemanan ya, satu tongkrongan nih ya. Folky kali. Ini pakai ini Melayu ya? Nah iya, Menarik. Ini lagu yang terbaru Kota yang Masyur penuh dengan suasana Melayu yang dibangun ya dari kendangnya, lalu ada akordeon dan segala Akordeonnya, macam. Lalu intro dan outro-nya ada lullaby buat anak gitu. Seperti Belayan Sayang Bing Slamet atau Iya, Senja dari White Shoes, model-model kayak gitu. Iya ini mereka ya mungkin selain memang ya karena kolektif ini juga cukup menyita perhatian ya, balik lagi. Iya. Ya apalagi setelah kemarin sama Iwan Fals ya kan, iya. sama sebelumnya Nadine juga, Nadine Amiza juga berkolaborasi dengan mereka gitu untuk menerjemahkan lagu-lagunya gitu. Apa ya rasanya apa ya? Selain musiknya tadi seperti itu ya. Rasanya tuh, kalau gue rasanya gini. Positif gitu, positif. Positif tuh gitu kayak, iya ya Indonesia tuh sekarang udah jadi ya. Ya udah ya. Udah jadi sini pakem gitu, maksudnya semua. kayak macem-macem udah gitu, kayak dulu kan kayaknya kalau kita tuh masih itu aja Iya, gitu setengah matang dalam Iya. artian lu punya gagasan tapi untuk menerjemahkannya balik lagi kendalanya banyak. Iya, jadi kayak ada yang gitu, ada yang gini. Kalau sekarang tuh kayaknya variatif banget, terus kayak dari A sampai Z tuh kayaknya udah penuh gitu, gitu. Persis, ya. Gue jadi Menarik sih. Iya,
temanya juga ya seperti itulah, bertutur bercerita Bertutur dalam bercerita, konteks tradisional folk pop, folk ya, country folk gitu. Dan ya nggak tahu, gue juga jadi mengingat beberapa hit dari apa ya, Melayu pop dari awal 90-an segala macam, kayak tadi gue puterin ke Acin ini jadi kayak ingat zaman-zaman Ikhlas Tapi Jauh, tau gak sih? Itu ada yang akhirnya dipopulerin sama si siapa namanya, sama si siapa kan penyanyi cewek Malaysia tuh, Ini Sheila Majid ya. tapi ya versi aslinya ada ya hal seperti itulah gitu. Jadi berbau Melayu, pop tapi tetap kerasa folknya gitu. Tapi yang menarik adalah kan dulu tuh yang kayak begitu mah ada di Sana, iya. di sana, liga sana gitu. Iya. Kalau sekarang tuh dibawakan oleh si ya ini anak-anak ini gitu. Maksudnya kayak Tapi lucu ya. ini lucu ya, diperkenalkan part of the scene gitu ya ceritanya. Itu menarik sih menurut gue. Ini sebenarnya ini juga jadi pertanyaan gue sih sebenarnya. Sekarang itu yang dianggap arus utama ya, dan yang tidak tuh apa gitu Apa, patokannya. iya, Itu betul. selalu pertanyaan. Karena memang di satu sisi seakan-akan ya hal seperti ini cukup populer dan musiknya juga accessible banget buat orang banyak gitu. Ya mungkin dulu kan kalau kita tahu zaman kita dulu tumbuh, musik seperti ini umum banget gitu. Maksudnya kayak itu ada di radio, label besar, artisnya juga besar gitu. Tapi sekarang ini gue tahu nih anak-anak ini gitu. Kayak, nah tapi kalau dilihat dari patokannya view YouTube misalnya, ya tetap aja juga jadi beda ya. Misalkan tiba-tiba ada pop umum Indonesia tuh yang massal banget itu keluar dari akunnya Musika gitu ya, baru 1 hari juga udah jutaan kali gitu. Nah tapi ini tetap segitu-segitu aja. Iya, gitu. benar. Ini kan bingung gue juga sebenarnya. Tapi emang kayaknya di luar radar sih gue sih. Tapi lu juga pada tahu gak sih sebenarnya Indonesia yang pop banget, tanda kutip yang tadi Ada. kayak apa sih sekarang mereka tuh? Ya standar lah. Standar kan ya? Standar aja. Nggak memang. maju gitu aja ya? Ya memang gitu-gitu aja. Memang itu udah pasti gitu. Ini justru ya scene yang ini yang sebenarnya jadi anjing gitu ya, jadi kaya banget tuh yang Gini, ini nih. musik teman-teman kita yang dulunya alternatif lah sifatnya, beda gitu ya, itu sebenarnya pada dasarnya udah makin accessible gitu. Iya, benar-benar. Dan yang denger juga makin banyak gitu. Tapi tetap aja kalau apa patokannya nih? Kalau patokannya views atau listens Kalah nggak ya. sebanyak itu Iya, gitu sebanyak kalau itu. dibanding yang di label raksasa gitu. Cuman kayak secara quality gitu ya, kayak anjrot, keren banget band-band Indonesia sekarang yang teman-teman kita ya, yang kita suka gitu. Gila sih menurut gua. Makanya rada bingung. Makanya dulu pas zaman ada majalah Rolling Stone, itu kan zaman dimana teman-teman kita bikin musik critically acclaimed, dianggap bagus gitu ya. Jadi udah pasti akan punya porsi di dalam media musik gitu, termasuk media cetak musik seperti Rolling Stone. Jadi eksposirnya lumayan. Bandnya kecil bisa eksposir jadi kesannya besar banget bandnya gitu ya. Dan itu bisa sebelah-sebelahan sama band yang super gede gitu, band-band nasional gitu. Itu jadi aneh gitu, gue ngeliat kayak wah gila juga ya. Apakah ini cerminannya? Padahal dalam prakteknya ini paling cuma laku 200 kopi gitu. Sebelahnya Dewa gitu yang Nah ini scene gua 2008 yang Destar akhirnya keluar album, itu dikasih 4 halaman loh sama Adip. Gila nggak? Ternyata kasih 4 halaman, manggung juga nggak pernah gitu. Kan Aneh ya, banget. maksud gue itu lucu gitu. Dan satu sisi misalnya ya anak-anak diwawancara kan apa adanya ya. Iya, ngomongnya ngaco. Iya, makanya dan itu malah jadi seru sebenarnya kalau buat jurnalisme musik gitu atau jurnalisme rock Indonesia kan rada-rada nggak ends tuh ya, maksudnya nggak bisa belak-belakan belak-belakan dikit lo atau enggak lo apa ya mentranskripsi segala sesuatu yang sebenarnya terjadi lo keluarin, wow lo dikejar-kejar lo dicari-cari gitu. Gua nggak pengen keluarga gua tahu segala macam, anjrot rocker apa. Iya, kalau Ya, anak-anak gimana bisa maju jurnalismenya ya nggak sih? Ya nggak sih, bener, ya mau gimana pun juga nggak akan bisa asik Rolling Stone Amerika gitu. Iya. Makanya juga Rolling Stone Indonesia mati kan. Ya, gimana? Gak seru. Gak seru sih. Jaim. Oke kalau gitu. Indonesia aja ya, bukan Rolling Stone ya. Iya, musisi Indonesia Indonesia aja. aja. Gimana Betul. sih? Katanya seniman. Oke kalau gitu ini tadi syarikat idola remaja, menarik sekali, kota yang masyhur. Langsung ke track berikutnya. Dengan pasti saya jasmani rohani, apapun yang kita kerjakan kadang muncul rasa bosan. Anjing, Bonham. Gila, rock banget lu Iya, orangnya. iya. Gawat. Ini The Daniel dari Sleman. Judul lagunya adalah Melangkah Dengan Pasti. Ya ini
Kayaknya memang apa ya dari nama bandnya udah Kudanil, ya nggak sih? Kayaknya emang iya. Emang ada Anak-anaknya humoris ya kayaknya. Ada humor ya. Kalau dari videonya sih. Iya. Dan memakai klise rock, Iya. klasik rock ya. Ini kayak ngingetin gue jelas-jelas dari groove-nya dan riff dan breaks-nya juga dari kayak seperti Led Zeppelin awal gitu. Seperti ini dan Banyak nggak sih yang kayak gini sekarang yang kembali ke ini banyak banget. Oh, Ini kan banyak lagi banget. memang lagi apa ya? Makin menjamur sih yang ya karena psychedelia Iya, gitu. Maksudnya psychedelic rock lagi naik yang ya cross antara klasik rock dan psychedelic rock kan. Maksudnya gaya ekspresi 6871 gitu tuh sampai tahun 68 tahun 71 tapi dengan sensibilitas baru tuh ada. Iya. Ada yang plek-plekan sama kayak zaman Ada. dulu. Ada gila kayak apa sih Black Horses ya? Iya, Black Horses itu kayak di Purple aja udah straightforward gitu. Gak kaget lah ntar. Tapi memang ya zaman sekarang kan udah, Iya, betul. balik lagi tadi gagasan yang cukup apa ya jernih ada di kepala itu untuk direalisasikan lebih mudah gitu. Lebih ya, mudah, Pak. betul. Tapi ya Kudanil ya Ya. salah satu dari ya jadinya gitu. Iya. Walaupun sebenarnya ini band seperti ini selalu ada. Mungkin di Iya, setiap selalu kampus ya. juga Kayaknya ada. ada ya. Band klasik Kayaknya rock. banyak ya. Iya, lu juga Tetap maksudnya tetap ada ya gitu ya. tetap ada. Si ya. yang mengembalikan Iya. ini rock tuh tetap ada ya. Gue dulu dan gitu. memanfaatkan Band klisenya. pertama gue gitu. Dan memanfaatkan Iya. klisenya. Nah, band lu juga dulu Iya, gitu pada dasarnya. sama, iya. Jadi rock klise gitu di celebrate dengan rada-rada parodi gitu. Iya. Jadi kayak Kayaknya anak kampus sih sama dari lahirnya di kampus nih. kampus ya. Gue jadi ingat kita pernah ngebahas jangan emang si band-band tipikal kampus tuh ada tuh sebenarnya ya yang Persis, ya kan iya. ada sebenarnya tuh ada Mau gaya tapi bukan dangdut, genre mau ya gaya yang ini. Iya enggak bukan genre. bukan genre memang. tapi kayak apa ya gitu kayak ada tipenya tuh tipikal gitu. Tapi kan memang ya intellectuals gitu kan. Jadi membuat itu jadi parodi gitu. Jadi ya nggak sih? Jadi Tapi emang nggak kayak Pantura sih, kalau Pantura tuh beda. Nggak, kalau dulu tuh kelihatan lihat loh serius Band band kampus. Harapan Jaya. dari tahun 70-an juga gitu Vin. Kayak gitu kan bercanda. Ya nggak ada spesialnya, biasa aja sih sebenarnya. Panas dalam gitu kan ya lucu-lucuan aja gitu bercanda tipenya. Tapi ini kalau Pantura sih kayaknya serius ya. Nggak, bukan kalau yang kayak Pantura gini ya, bukan yang kayak gini nih. Band gitu. lebih serius ya. Ini bukan band gaya gitu. Iya, ya. kalau ini kan emang sengaja untuk melucu gitu. Iya. Itu kan balik lagi terusannya orkes moral juga. Iya, orkes gitu, moral, kayak PSP, gitu kan. iya. Dan kalau di kampus gue juga dulu ada yang turun-temurun selalu ada gitu. Iya kayak kan? dangdut Apa tuh? dangdut tambang ada. Jadi ya bass betotnya pakai peti mati, peti mayat gitu tuh. Kayak itu selalu tiap tahun ada gitu. Lalu ada di misalnya geologi juga punya ya dia lebih country folk. Tapi gitu emang itu grup kampus dan ada beberapa yang akhirnya bisa keluar. Tapi ekspresinya memang mirip seperti itu gitu. Jadi ya seperti intelektual muda. Jadi membuat elemen-elemen itu menjadi sebuah cerminan dengan gaya yang nyeleneh gitu. Betul. Oke, kita langsung ada lagi ya, Mas terakhir? Terakhir, oke. Ya itu Kala Biru dengan Robotanica. Ini dari album yang Bagus sama nih. ya judulnya. Ya Robotanica tuh kayaknya setelah gue pikir-pikir tadi gue lihat-lihat juga sepertinya seperti cerita fiksi ilmiah gitu sih. Jadi kayak album konsep gitu. Iya. Yang gue tahu emang si Kala Biru ini sebelumnya memang lebih klasik lah psychedelic rock, Oh, gitu? blues rock gitu. Oh. Kan emang lagi mewabah nih gitu. Gue pikir udah langsung kayak ini mah kayak Kraftwerk nih atau Nah, apa? udah nih Enggak. tiba-tiba jadi futuristik Iya. nih. Jadi ya ada unsur elektronikanya. Iya, gue pikir emang dari dulu enggak ya. Dulu tuh belum elektronika mereka sebelumnya. Enggak kayak gini. Oh, keren. Malah jadi keren. Iya. Dan jadi konsep album juga luar biasa dan penerjemahan visualnya di video klip Iya. Robotanica juga Iya, berhasil banget. pas. Jadi kayak kitschnya gitu tetap ada Tetep gitu, ada. parodinya Iya. ada gitu. Ya jadi sensibilitas itu terbangun banget lah. Robotanica jadi ini kayaknya robot sama botany Iya. tumbuhan. Jadi Tumbuhan. kayak penggabungan itu gitu. Jadi Iya, betul. ini kan konsep yang kayaknya dikedepankan ya sebagai atau yang ada di pikiran mereka gitu Iya. untuk melihat zaman sekarang. Zaman Kali sekarang. mungkin zaman sekarang butuh hal seperti itu kali ya. Tapi bener yang tadi lu bilang sih, Fit, bahwa
sekarang tuh anak zaman sekarang ya dengan sekian referensi dan sekian teknologi yang semua udah bisa dilakukan, emang akhirnya mantep gitu. Fit Jelas. semuanya tuh kayak lu dengerin yang ini lagunya, ntar visualnya gini, udah Iya, jadi. udah tahu. Terus kita bikin sendiri aja, jadi gitu. Dulu kita pada dasarnya tahu, ya kan? Iya, kalau tapi ngulik, nggak bisa bikin. nggak bisa gimana? Nggak ada caranya. alatnya Iya. gitu, mahal, banyak gitu Dari kendalanya. menerjemahkan rekaman untuk bikin rekaman yang ya kita punya songnya, kita punya gagasan, kita pengen soundnya seperti A, B, C gitu, seperti grup-grup yang kita dengar, album-album luar biasa yang memang kita tubuh bareng gitu ya. Tiba-tiba saat kita mau ngerekam gimana nih? Gimana nih? Nggak ada Iya. yang bisa bantu untuk menerjemahkan itu Nggak di ada. sini gitu. Jurang terlalu dalam gitu. Terus tiba-tiba mau dibikin video juga misalnya udah jadi juga ya balik lagi gitu. Iya. Kayak siapa ya? Terus Zaman gitu, dulu. ya abis kalaupun kita bisa buat, terus tayang di mana? Gak bisa kan di Iya, itu serba- TV nggak sembarangan gitu, Jadi bisa berjarak masuk. semuanya ya. Iya. Jadi ini sekarang udah makin ya ini dia Ini contohnya. dia udahlah, ini Keren. kemajuan zaman yang luar Menarik biasa. juga nih. Strangers Records tuh kayaknya label mereka sendiri ya. Menarik. Mereka dari Jakarta ya ini ya, Kala Biru ya. Oh, mantap. Ini menarik nih, gue pengen denger satu album kayaknya sih. Betul, gue jadi penasaran nih setelah dia. Karena harus didengar satu album nih kayaknya. Kayaknya sih. Pengen tahu nih, apakah unsur elektro hanya ada di lagu ini atau Iya. ternyata atau yang lain tiba-tiba ya kayak typical psychedelic rock yang seperti mereka sebelumnya. album Cina ada nama albumnya? Sama Robotanika. Wah, kayaknya sih ada kayak elektro nih sekarang dia mereka nih. Robot Bagus. botani, gue pikir botani ini botani. Asa. Apa sih? Mungkin. Pak Tani. Tadi kan serikat idola remaja Pak Tani. Pak Tani ya ini. Botani. Hasilnya. Wah, udah 5 band udah gak kerasa dan Iya. mengakhiri episode kali ini. Luar biasa semua. Keren sih. Berbeda-beda lah semuanya dan ini keren. Bertemu kembali nanti di episode berikutnya di Bedah Bedah Musik Suka-Suka. Suka-Suka. Bersama Bicara Musik. Dan- Saya Alvin Yunata. Dan saya David Tarigan. Undur diri dulu ya. Sampai jumpa di episode Adios. depan. Dah.